Terus lama kelamaan saya mendengar bahwasanya di kamar itu dulu itu adalah makam dari anak uak saya yang perempuan, seperti itu, yang perempuan. Dan mungkin kalau pada saat itu uak saya katanya anak dari uak saya itu yang dimakamkan itu kalau sekitar usianya sekarang mungkin sudah perawan lah, seperti itu. Nah lalu kan saya tidak tahu hal-hal semacam itu, tetapi saya ketika sudah agak besar saya agak sedikit tahu gitu kan, oh ternyata yang saya lihat itu adalah bisa dibilang kuntilanak. Gitu. Bisa dibilang kuntilanak pada saat itu. Dan saya ketika itu memang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu nama-nama yang kayak gitu, saya tidak tahu apa gitu kan. Tetapi waktu kecil saya bisa dibilang sering melihat hal-hal yang memang orang lain tidak lihat, seperti itu. Tapi memang tidak tahu apa itu gitu. Dan saya mengetahuinya ketika memang saya udah dewasa, saya udah tahu apa ini dan apa itu, seperti itu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya apa yang saya lihat itu adalah makhluk halus, wanita yang berpakaian putih. Mungkin sahabat-sahabat juga tahu apa itu, yaitu adalah kuntilanak, bisa dibilang. Dan makin kesininya saya baru sadar uak saya waktu di kamar itu sering benar-benar kesurupan, dan kesurupannya ya bisa dibilang dari si mbak yang berbaju putih itu. Nah selanjutnya ketika saya mulai dewasa, saya melihat uak saya itu tidak sadar dan memang punya penyakitnya itu selalu kemasukan. Nah pada saat itu uak saya tidak sadarnya itu sampai 1 minggu, sampai dia itu yang merasuki uak saya itu mengecoh yang seakan-akan dia sadar gitu bahwa ini udah sembuh. Tapi padahal kita juga tahu semua keluarga bahwa itu belum sembuh. Yaitu sampai 1 minggu. Astagfirullahaladzim pada waktu itu. Nah kebetulan waktu itu saya kan udah agak dewasa, bisa dibilang udah agak dewasa, sekitar umur belasan tahun lah, mungkin 15 ke atas atau 15 tahunan lah mungkin. Dan waktu itu saya memang sudah mengaji kitab-kitab kuning, mengaji Al-Quran dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya ke rumah uak saya di ruangan tamu. Nah di ruangan tamu itu ada anaknya juga, Nah anaknya langsung bilang seperti ini, anaknya memberanikan itu, anaknya yang cewek itu, sudah kamu keluar saja cina dari mama saya, seperti itu kan. Nah apa yang dia bilang, diam kau anak kecil, kau tidak tahu apa-apa, sambil ketawa gitu, diam kau anak kecil gitu kan, kamu tidak tahu apa-apa. Dia sambil gini itu sambil ketawa gitu. Nah pokoknya ketawanya itu benar-benar memberinding banget itu kan, ketawa sambil gini. Nah otomatis saya di sana sebagai waktu itu status saya mungkin seorang santri kampung pada saat itu di sana. Dan saya mencoba untuk berinteraksi dengan dia, saya berusaha untuk mengobrol dengan dia, dan saya mengobrol seperti ini. Bertanya kepada dia, kamu dari mana gitu kan. Dia malah ketawa. Terus saya paksa, kamu dari mana gitu. Nah kata uak saya yang lagi kesurupan itu, dia bilang, oh saya dari selatan, karena memang dulu uak saya memang kesurupannya pas dia lagi ke selatan, mungkin itu suatu kebetulan kan. Terus saya tanya lagi, kamu yang benar, kamu dari mana? Terus dia ngaku lagi dari mana, dari dari utara.
Ini kan udah nggak jelas sebenarnya. Makanya kita jangan langsung percaya ketika kita menanyai hal-hal semacam itu terhadap orang yang tidak sadar. Nah itu kita jangan langsung percayai bahwa itu dari ini. Apalagi sampai dianya bilang bahwa saya dikirim sama itu, saya dikirim sama itu. Itu kita jangan langsung percaya. Kecuali yang menginterogasi adalah orang-orang yang faham tentang hal-hal semacam itu. Karena ketika dia berbohong, orang yang tahu tentang hal itu dia akan mengetahuinya. Dia akan otomatis ketika si orang yang kesurupannya berbicara bohong itu akan ketahuan seperti itu. Nah, oke, kembali lagi. Nah, ketika itu kan dia langsung bicara begini, kalau kamu bisa keluarkan saya benar-benar ditantang. Dan saat itu benar-benar saya merasa malu, sangat merasa malu. Nah, kenapa saya sangat merasa malu? Pada saat itu posisi saya, status saya adalah sebagai santri, tetapi kan saya belum mengkaji tentang hal-hal atau bab-bab pergaiban pada waktu itu. Saya dulu mungkin pas saya nanya seperti itu, mencoba menginterogasi itu, saya ngajinya ya biasalah dasar seperti Safina, Tijan, Sorob dan Jurumiyah seperti itu. Saya belum mencapai ke bab-bab seperti itu. Misalnya berbeda dengan saya ketika mengaji di pesantren pertama saya, itu pesantren Sururon. Itu kan sudah mengkaji azkar dan beberapa ilmu hikmah. Itu kan beda lagi ceritanya, itu saya udah besar. Nah ini ketika saya masih mengkaji kitab-kitab yang biasa dibilang kalau di pesantren atau madrasah itu kitab cilik kan, masih kitab-kitab dasar, dan itu belum bisa seperti itu, belum bisa. Nah sudah itu saya tidak bisa apa-apa, benar-benar saya tidak bisa apa-apa. Waktu dari sana ceritanya maksudnya dia sudah sembuh sendiri. Pas 1 minggu dia benar-benar sudah sembuh. Nah lalu di kesempatan yang lain yang mungkin udah agak lama saya benar-benar lagi semangatnya untuk mengkaji gitu, untuk mengaji kitab-kitab, dan salah satu kemanfaatannya saya ingin minimal bisa menyembuhkan seperti itu, minimal bisa menyembuhkan hal-hal yang semacam itu. Karena waktu itu yang bisa menyembuhkan adalah satu-satunya di keluarga saya itu nenek saya. Ya mungkin kakek saya juga bisa tentang hal itu, tapi nenek saya sepertinya itu lebih lebih bisa lah untuk mengeluarkan, dan kalimat-kalimat yang dibacakan itu lebih ampuh seperti itu. Nah dulu ketika kejadian itu ya udah cukup lama, saya itu lagi pulang ngaji, lagi pulang mengaji. Kebetulan waktu itu sekitar jam 9 kurang lebih, tapi benar-benar sudah hening banget. Nah ditambah ketika saya mau pulang ke rumah saya karena agak jauhan dan ada rumah kosong juga, jadi saya tidak begitu berani. Nah kebetulan dari masjid, dari rumah maksudnya, dari masjid terus saya ngajinya di rumah kiainya, ustadznya itu ke rumah saya agak jauh, tetapi lebih dekat ke rumah uak saya. Nah ketika itu saya mau ke rumah uak saya karena saya belum begitu berani untuk langsung ke rumah saya. Saya ketok-ketok tuh pintu, tok, assalamualaikum, tidak dijawab sampai saya sekitar menunggu 15 menit bahkan lebih atau mungkin setengah jam. Itu benar-benar saya tidak dibuka sama sekali. Mau pulang takut karena kejauhan juga, ada rumah kosong juga waktu itu. Nah terus sekian lama, sekitar setengah jam kurang lebih. Nah dibukakanlah oleh Teteh, itu anak dari uak saya, dibukakan. Mat, kamu mau tidur sini? Ya teh, ini udah malam, kata saya seperti itu kan. Dulu ngajinya dari Isya sampai jam 9 seperti itu. Pas saya ke ruangan tengah,
saya melihat uak saya yang laki-laki dan uak saya yang perempuan. Tetapi yang jadi aneh adalah uak saya yang perempuan itu belum tidur gitu. Dia melihat gitu, lihat saya gitu kan. Sampai benar-benar matanya itu gimana orang yang benar-benar tidak suka. Benar-benar tidak suka melihatnya. Dengan mata sidis lah seperti itu. Saya heran kan. Salah saya apa? Apakah uak saya enggak mau diganggu atau gimana seperti itu?